Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Raudah SPD. Ibu adalah staf pengajar guru bahasa Inggris di SMA Negeri 11 Pada masa MPLS ini kita masih belajar dari rumah, yaitu yang kita kenal dengan BDR, belajar dari rumah saja. Artinya apapun aktivitas kita dilakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ya. Karena masa pandemi seperti ini, pelajaran Ibu yaitu tentang kesehatan, yaitu sesuai dengan masa pandemi, yaitu Ibu kaitkan dengan berhubungan dengan virus corona. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu sebenarnya sama saja. Supaya kita lebih mengetahui bagaimana sih virus corona itu, kita harus tahu dulu. Nah, ya, apa sih virus corona? Yang pertama yang kita ketahui bahwa virus corona itu berasal dari mana. Kemudian penyebarannya seperti apa? Kemudian apa saja gejalanya? Virus corona yang kita ketahui berasal dari Tiongkok, Cina, yaitu kemudian penyebarannya seperti apa? Penyebarannya lewat kontak langsung dengan orang yang pengidap atau mempunyai gejala atau penyakit, bukan gejala ya, tetapi penyakit corona. Menurut WHO sekarang bahwa dia bisa bertahan lebih lama di udara, yaitu 8 jam, dan lebih lama berada di dalam ruangan. Kemudian apa saja gejalanya? Gejalanya ya seperti orang flu, tetapi flu-nya berbeda. Kalau seperti flu babi, flu ayam, flu Hongkong, itu kan ada vaksinnya. Kalau yang sekarang virus corona ini belum ada vaksinnya. Jadi sampai saat ini bahwa para ilmuwan masih meneliti apa sih supaya dapat mengatasi virus ini. Kemudian apakah corona bisa dicegah atau disembuhkan? Bisa. Corona bisa disembuhkan dan bisa dicegah, ya. Banyak kok orang sembuh karena disembuhkan karena corona ini, ya. Kemudian corona bisa dicegah. Salah satunya dengan mencuci tangan. Saya rutin mencuci tangan ketika kita setelah melakukan aktivitas berada di luar ruangan, ya, ataupun lama di luar ruangan, ya. Kemudian gunakan masker ketika kita dalam keadaan sakit, atau gunakan masker, ya. Jadi kalau gunakan masker itu kalau kita dalam keadaan sakit atau keluar rumah. Jadi kita harus tetap selalu menggunakan masker, ya. Kemudian pola hidup sehat, ya. Kita harus punya pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Kemudian makan yang sehat dan berajin berolahraga. Itu adalah salah satunya. Kemudian untuk menambah imun kita, untuk menambah imun tubuh kita, yaitu dengan berjemur di panas matahari. Kemudian apa sih manfaat kita berada selama di rumah? Kita karantina di rumah selama 14 hari. Artinya supaya membatasi diri kita supaya tidak bersosialisasi dengan orang lain. Artinya kita melakukan physical distancing. Physical distancing membatasi diri kita di jarak dengan orang lain. Yang aman itu jaraknya adalah 1,5 meter, ya. Jadi kalau kita social distancing membatasi kerumunan orang banyak. Jadi yang selama ini biasanya kita kalau lebaran atau bertemu dengan kerabat, biasanya kita bisa cipika-cipiki. Sekarang kita cuman halo hai, kemudian kita cuman seperti ini saja atau bagaimana, ya. Yang jelas tidak boleh
bersalaman, bercipika-cipiki untuk sementara untuk sementara ini dibatasi dulu. Jadi jangan dulu lah. Oke, kemudian apakah corona ini, kalian tahu apakah corona ini sangat berbahaya sekali? Makanya pemerintah membatasi kita supaya di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah saja. Kalau tidak penting sama sekali, lebih baik kita di rumah. Apalagi seperti kita wilayah Kalimantan Selatan, kalau kita Satui, Kecamatan Satui ini masih zona merah ya. Tetapi kalau Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin masih zona hitam. Artinya sangat banyak sekali orang yang kena positif corona. Kemudian bagaimana sih mengetahui orang ini kena corona dengan tidak? Nah, untuk mengetahui orang yang kena corona dengan tidak, yaitu bisa kontrol diri sendiri, yang sering rajin jalan-jalan, atau kita tidak tahu orang bisa saja sehat tetapi dia ternyata pengidap penyakit corona ya. Itu dinamakan orang tanpa gejala. Jadi bisa saja dia sehat tetapi ketika dia dilakukan rapid test dia positif. Kemudian dilakukanlah swab. Nah, swab itulah yang menentukan bahwa orang itu positif ya. Kemudian berapa sih suhu tubuhnya? Suhu tubuhnya itu rata-rata 37-38 ya, 38 derajat Celcius. Sama bentuknya sama seperti orang flu kering ya, tetapi diukur lagi dari suhu tubuhnya tadi. Kalau orang yang apakah flu ini bisa menularkan kepada orang lain? Iya, sama seperti kita flu biasa. Flu biasa kita juga bisa menularkan, tetapi ini lebih berbahaya lagi kalau corona atau COVID-19 ini. Ya, kalau merasa badan demamnya tinggi 37 atau 38 derajat, usahakan karantina dulu. Karantina artinya membatasi diri dari orang banyak dulu. Satu, caranya adalah tetap minum air lebih banyak, minum air putih lebih banyak, yaitu dengan banyak minum air putih itu sekitar 2 liter ya, 2 liter dalam satu hari. Kemudian apabila demam minumlah obat yang ringan seperti minum obat paracetamol ya. Kemudian istirahatlah yang cukup, karena ketika kita tidur itu tubuh kita memerlukan istirahat untuk mengembalikan energi kita dan memperbaiki kondisi tubuh yang sakit pada saat sakit. Jadi kalau sakit lebih baik tidur ya, usahakan untuk tidur ya setelah minum obat tadi. Kemudian selalu pantau gejala, mencari pertolongan medis apabila merasa kita ini gejala kita ada ya. Jadi usahakan untuk tetap memantau gejala kita ya. Kemudian tanda-tandanya biasanya sulit bernapas, nyeri pada tekanan dadanya sakit ya, kemudian nyeri, kemudian lemah sekali ya, tidak punya nafsu makan, kemudian kebiruan di bibir. Jadi untuk mengetahuinya bisa lebih banyak nanti baca di daerah di Google, di mana di YouTube, cari tentang apa sih penyebabnya ya. Jadi salah satunya cuma membedakan bahwa corona dengan flu biasa dengan flu corona atau COVID-19 tadi, berbedanya adalah suhu tubuh, kemudian bernapasnya susah sekali, kemudian
nyeri di bagian dada, kemudian tekanan terus-menerus di dada, ya, lemah sekali, kurang nafsu makan, dan kebiruan di bibir, ya. Kemudian kita bisa mengisolasi diri selama 14 hari, ya. Mengisolasi diri selama 14 hari artinya kita menghindari dari kontak dengan orang lain. Usahakan kamar sendiri, kemudian kamar mandi sendiri, kemudian ketika makan tetap di kamar, kemudian tidak boleh bergabung dengan anggota keluarganya, karena itu juga akan membahayakan anggota keluarganya, karena tadi penyakit ini adalah penyakit yang menular, yang keluar dari droplet orang yang kena corona tadi, ya. Kita tidak tahu apakah kita ini mengidap atau tidak, itu akan diketahui yaitu dengan hasil rapid test dan swab kita. Mungkin lebih banyak supaya lebih banyak tahu tentang bagaimana penanganan COVID-19, yaitu kita banyak-banyak lihat di web, lihat sering televisi bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya sekali. Artinya bagaimana kita dari pola hidup kita yang sehat, PHBS kita, artinya sering-seringlah mencuci tangan. Mencuci tangan kenapa? Dari zaman dulu PHBS ini sering pola hidup sehat dan bersih, ya. Jadi pola hidup sehat dan bersih itu diutamakan bagi anggota keluarga atau diri kita masing-masing, ya. Karena PHBS ini berdasar dari diri kita sendiri, nggak perlu orang lain menyuruh kita untuk cuci tangan. Ketika kita melakukan sesuatu, cepat cuci tangan, nggak perlu harus disuruh cuci tangan, ya. Kemudian atau menggunakan hand sanitizer, ya. Jadi kalau menggunakan hand sanitizer itu boleh, tetapi hand sanitizer itu cuman bisa dipakai selama 2 jam saja. Artinya dia menekan untuk penyebaran bakteri saja, ya. Jadi yang baik itu adalah cuci tangan pakai sabun. Kalau dulu orang sangat susah sekali mencuci tangan, iya cuci tangannya, tetapi tidak pakai sabun ya percuma. Yang mencuci tangan itu yang baik itu adalah pakai sabun, menggunakan sabun. Kemudian berapa lama sih kita mencuci tangan? Mencuci tangan yang baik itu menurut IDI itu mencuci tangannya adalah kalau kita lupa nggak punya jam, ya. Jadi yang baik itu menurut Ikatan Dokter Indonesia bahwa mencuci tangan itu supaya enak diingat yaitu dengan sambil menyanyikan lagu gembira, ya. Lagu gembira itu seperti Happy Birthday, itu kan lagu gembira, jadi dinyanyikan Happy Birthday to you sambil melakukan aktivitas mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya seperti ini saja, tetapi mencuci tangan adalah dengan sambil gembira. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya nyanyikan itu selama 2 kali. Jadi supaya kenapa dipilih lagu yang itu, mungkin para Ikatan Dokter Indonesia dinyanyikan itu dengan lagu gembira, kemudian bentuknya lagu itu memotivasi orang supaya rajin cuci tangan, kemudian lamanya sesuai dengan lagu tersebut, ya. Kemudian Ibu berharap pada musim pandemi ini kalau tidak ada sesuatu yang penting jangan keluar rumah. Jadi usahakan untuk di rumah saja, lakukan aktivitas di rumah. Kalau biasanya di sini kita biasanya ketemu dengan teman-teman, kemudian biasanya cipika-cipiki bersalaman, untuk sementara ini dulu dikurangi dulu, ya. Untuk sementara dihentikan dulu. Mungkin itu saja.
pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.